Surat Yunus ayat 63. Mengenal wali Allah. Mau tahu wali Allah? 63, 64, 65. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allah, kalau Allah udah ngomong Allah, ini penting, ini serius. Ketahuilah, kalau bahasa kita, oi, sadar, intabih bahasa Arabnya, maka Allah disebut lil intibah, warning, pesan serius. Karena banyak orang tidak sadar. Orang-orang masih mengira wali itu yang bisa terbang, wali itu yang sakti. Itu mah biasa, dukun juga bisa ya. Bukan itu wali. Aulia Allah itu la khaufun, tidak ada khauf, gundah gulana. Wali pandemi nggak pandemi sama kalbunya, karena Allahnya nggak berubah. Kenapa wali tidak pernah berubah-ubah kalbunya? Karena Allah muqallibul qulub, tidak berubah-ubah. Wala hum yahzanun, mereka juga tidak sedih berlarut-larut. Sedih ya, tapi tidak berlarut. Apa beda khauf dengan khasyah? Khauf itu nafsiyah, jiwa. Wali Allah tidak pernah ada rasa takut secara nafsiyah, kejiwaan gak ada. Nafs mereka sudah mutmainnah, udah gak ada urusan. Kenapa tidak semua mursyid sudah mau ustadz wali? Karena dia masih khauf nafsiyahnya. Nafsiyah yang bagaimana yang masih ada khauf? Jika nafsiyahnya masih ada bahimiyahnya, sifat kebinatangannya, baik binatang ternak ataupun binatang buasnya, ini yang membuat seseorang terhalang kepada mutmainnah. Itu yang bikin khauf ya. Kalau khasyah itu ada dalam ma'rifatul qalb, dalam ma'rifat yang tersimpan dalam sirnya qalbu. Maka khasyah itu karena mahabbah. Kalau khauf karena jahal, karena kejahilan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wali ada yang gundah gulana? Enggak ada. Enggak ada. Kalau masih gundah gulana, ente bukan wali. Belajar lagi kepada Allah, belajar lagi kepada wali-wali Allah. Maunya nggak ada ujian, nggak mau ujian, nggak usah menjadi pejuang. Pejuang itu mesti wazulzilu zilzalan syadida, diaduk-aduk terus. Ngurusin majelis, tersinggungan sama orang, tersinggung nggak? Ngurusin orang-orang zikir, ego enggak? Itu ujian-ujian semua itu ya. Tersinggung dikit mundur, berarti nggak siap jadi pejuang, nggak siap jadi wali Allah. Nabi Yunus mundur karena dia seorang nabi dan rasul, dikasih suluk. Kita belum tentu wali. Jika melarikan diri dari tugas, bisa jadi dipecat dari kewalian. Wali itu wali kota, ada tugasnya nggak? Wali kota diangkat nggak? Di kampung saya jangankan wali kota,
kampung itu disebut nagori. Itu ada wali nagari. Diangkat. Satu kota, satu desa kecil. Diturunkan. Ada orang diangkat malam ini, besok diturunkan, bisa juga. Ya, kejadian kawan saya di Sulawesi Tenggara dulu. Malam diangkat jadi ketua DPRD, besok diturunkan. Kejadian, Pak. Di bumi kejadian begitu, di langit lebih cepat kejadiannya. Lebih cepat, Pak. Urusan langit itu cepat, kilat jadi. Maka orang jadi wali cepat. Ya, jadi anti wali juga cepat. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu zahirnya amanu, qalbunya percaya, tidak ada syak. Antum syak sedikit kepada Allah, batal kekasih Allahnya. Dengan ada pandemi ini, syak gak kepada Allah? Syak kepada Allah dimulai dari syak kepada guru. Tuh, hati-hati. Mungkin gak syak kepada Allah, tapi syak kepada guru. Masa begini wali? Hati-hati. Itu nyinggung wali Allah tuh. Allazina amanu, imannya tidak ada syaknya. Wa kanu yattaqun, mereka yattaqun. Ini dua hal yang beda. Amanu telah, itu di kolbu. Kalau yattaqun itu pada amal. Maka takwa itu cabang dari kolbu. Kalau takwa naik turun. Jadi yang naik turun itu sebenarnya bukan iman, tapi cabangnya iman juga namanya takwa. Contoh malam tadi tahajud nggak? Berarti takwanya lagi turun. Hari ini matanya udah ngelihat yang haram belum? Sudah. Berarti takwanya lagi tuh. Tapi hari ini kita hadir di majelis untuk membicarakan makom-makom kewalian warawali, mengambil mau'izah hasanah dari ilmu-ilmu para kekasih Allah. Maka insya Allah ya, amanunya dapat. Amanu fi qulubihim bitasdiq bila raibin wala wahmin. Mereka beriman di kolbunya dengan tasdik tanpa ragu sama sekali. Wa kanu yattaqun bi jawarihim. Mereka bertakwa dengan amal soleh dengan badannya. Ya. Jadi kalau hitung-hitung takwa, kita kalah sama malaikat. Tapi malaikat pernah protes nggak sama Allah? Pernah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut. Itu protesnya. Makanya imannya malaikat tidak sesempurna imannya Nabi Adam. Karena malaikat protes, ya Allah, apakah engkau menciptakan di muka bumi yang merusak? Berarti dia meragukan Allah dong. Tapi malaikat polos, tidak meragukan Allah, meragukan ciptaan. Tapi meragukan ciptaan kan meragukan yang mencipta. Ini tes kepada malaikat. Malaikat layak gak jadi khalifah di bumi? Ternyata mereka tidak layak. Mereka layaknya menjadi khadam kekasih Allah di bumi. Makanya wali Allah gak butuh khadam jin. Ngapain antum ngambil-ngambil ilmu jin? Susah nantinya ntar. Jin itu kan tua-tua umurnya. Ada yang 1000 tahun, ada yang 10.000 tahun kayak Sunggokong tuh. Ada yang 200 tuh kayak anak remaja tuh. 200 tuh kayak gini nih dia, seumuran ini. Kalau kayak Paman Birin di sana mungkin sudah 1000 kayaknya. Habib bilang 2000, tega banget sih Habib. Jinnya umur 2000. Iya. Kalau di panter gitu, panterannya itu sudah ribuan. Sudah ribuan. Tapi gak usah khawatir. Roh lebih tua lagi. Tuanya ruh.
dengan tuanya ilmu ma'rifat yang dia dapat. Maka ukuran tuanya ruh, sejauh mana ma'rifat bisa dia ingat, dia kejar ke masa lalu, ke masa azaliyah dan qadimiyah. Dan Tuan Guru Ijai bisa bicara asrar Ahmad. Ahmad itu ma'rifat, namanya ma'rifat azaliyah. Apa nama ma'rifatnya? Maka makom kewalian beliau adalah pada ma'rifat azaliyati Ahmad. Itu makomnya beliau. Karena makom wali ada di ma'rifat. Maka tolong ditambahkan di buku manakib beliau. Bukan lagi cerita karamah. Ceritakan, antum boleh nukil saya tanggung jawab dunia akhirat. Kalau nggak percaya ntar kita ketemu beliau ya. Yang bisa ketemu, yang nggak bisa ketemu jangan salahkan aneh. Ruh mati nggak? Ruh antum ada nggak? Itu bisa ketemu beliau, bisa ngobrol sama beliau. Cuma ada orang udah sibuk dengan ilmu fikih, sibuk mohon maaf dengan bahsul masail, cari perkara, sibuk sunnah bid'ah, rukun, syarat, sah batal. Itu amal zahir. Jangan lupa dengan rukunnya kolbu, rukunnya ruh. Kalau orang cuma belajar fikih, ruhnya tidak ada koneksi dengan Allah yang meniupkan ruh. Maka coba aja lihat orang banyak sholat, datang pandemi stres. Terus untuk apa dia sholat selama ini? La yanfa. Itu yang disebut di Quran, itu kan sindiran. La yughni min ju'. Itu kan sindiran itu. Di neraka orang dikasih makan tapi nggak mengenyangkan. Makanannya kolbu, sholawat dan sholat. Tapi antum nggak kenyang-kenyang juga. Orang kenyang kan tak santai. Orang lapar gelisah. Berarti kolbunya belum kenyang. Ya? Makanya gelisah aja bawaannya. Ya? Harus diisi kolbu dengan nama Allah. Itulah qutul qulub. Isilah dengan kerinduan kepada Rasulullah. Itulah rahatul qulub. Rehatnya kolbu, makanannya kolbu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi apa beda allazina amanu wa kanu yattaqun? Amanu di kolbu, yattaqun di amal badan. Makanya pakai kata mudhari', kata kerja mudhari', yattaqun. Selalu ada progres, berubah-ubah, kadang nambah, kadang naik, disebut mudhari' lil mustaqbal. Yazid wa yankus, bertambah, berkurang. Jadi nggak usah disesali, emang beginilah kita. Yang paling penting dari bab kewalian ayat ketiganya. Yang tadi itu indikator-indikator zahir. Sekarang apa yang membuat wali itu bisa tenang? Lahumul bushra fil hayatid dunya. Bagi mereka, lahum, ini permanen ini. Salah satu perangkat yang ada dalam ruhani mereka, seperti handphone, smartphone, ada aplikasi. Aplikasi ini ada di dalam diri mereka yang bernama bushra. Bukan bushra muqaddas. Ya. Bushra, apa arti bushra? Kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka bushra bedanya dengan tabsyir. Bushra itu ada ya di belakangnya, ya alif. Jika ya itu ditegakkan dia jadi alif, ahadiyah namanya. Jika dijadikan ya, maka dia menjadi qalbu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh ada rahasianya, dan pakai ba, ada shinnya, ada rohnya. Itu nggak ada yang sia-sia. Ilmu huruf menjelaskan maknanya semua.
Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Inilah awalnya ya, busyra. Maka rahasia ahad ada di kolbunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya-nya ada titiknya enggak? Busyra ada titiknya enggak? Enggak ada, karena disebut alif tapi berumah ya. Istilahnya apa? Ada istilahnya, apa namanya? Itu istilah ahli nahwu lah, kita enggak usah pakai ya. Enggak ada titiknya. Inilah perbedaan antara Nabi Rasul dengan wali. Kalau wali ya-nya ada titiknya, Yasin ada titiknya. Tuh, ini ilmu bukan ngada-ngada. Wali-wali di sana ngaji huruf, Pak. Jadi wali kalau udah meninggal ngajinya ngiju apa? Ilmu huruf yang dipelajari. Karena puncak ilmu kewalian dan asal ilmu kewalian belajar huruf. Kalau tidak ngerti huruf, tidak ada satu kata, tidak ada satu kata, tidak ada satu kalimat, tiada kalimat, tiada ma'rifat. Maka usulul ma'rifah, ma'rifatul huruf. Awal ma'rifat adalah mengenal huruf. Ini yang sudah dibagi sedikit oleh Datuk Kelampayan, qaddasallahu sirrahu, ilmu ba, titik di bawah ba. Udah dibagi-bagi dikit, ya. Bahkan ada satu risalah ya, dari alif sampai ya. Tapi itu ilmu yang cocok di masa beliau, turun di masa beliau. Di zaman ini turunnya beda lagi. Saya mau tanya kepada yang ahli fikih, persoalan zaman ini, zaman yang disebut 5.0, bisakah diselesaikan dengan kitab yang ditulis 2 abad lalu? Bisa nggak? Nggak bisa, karena mereka menulis sesuai zamannya. Maka di zaman ini, sebagaimana dulu mereka menulis sejarahnya, dulu mereka menyelesaikan masalahnya, kita juga harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita baca kitab-kitab yang lama, kita berkaca, kita ambil mana yang cocok, lalu kita upgrade ma'rifatnya. Ada masalah baru, jangan kadukan ke kitab kuning, buat kitab hijau. Kita obrolkan, musyawarahkan, kita bahas, kita gali lagi itu isi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkali-kali saya katakan, kitab itu, kitab kuning itu dari kolbu atau kolbu ilmunya dari kitab? Kitab kuning dari kolbu atau kolbu harus ngikutin ilmu di kitab kuning? Kalau Habib pasti benar jawabnya. Kalau orang Banjar nanya bagaimana apa? Kayak apa? Mirip kaifa ya? Kayak apa? Kayak apa? Gimana? Kita harus diatur kitab kuning atau kolbu kita yang atur isi kitab kuning? Kolbu, karena isi kitab kuning dari kolbu. Jadi kalau ada kesalahan di kitab, jangan dia yang kemudian harus nyetir kolbu kita. Kolbu kita yang harus meluruskan kesalahan di kitab. Apalagi kitab dicetak untuk bisnis, pasti banyak kesalahan. Benar Bib ya? Kita hampir tiap hari baca kitab, hampir setiap halaman ada kesalahan. Maklum, yang nyetak nyari kulus. Yang penting cepat naik cetak. Ya maklum lah, kita masih terima kasih lah dicetakin. Ya enggak? Alhamdulillah. Gak boleh juga ngelarang orang nyetak, gak boleh juga ya. Wali-wali itu kitabnya di sini, di kolbunya. Kalau wali-wali dunia, kitabnya di Google. Sebelum pengajian buka Google dulu. Ya, gimana? Harus mulai upgrade diri.
katanya anti Yahudi, tapi bacaannya Google. Pecat ente jadi wali. Dipecatnya jadi wali, asik kan? Bukan dipecat dari kewalian, tapi walinya wali PA. Jadi kita harus buat sejarah sendiri di zaman ini. Harus menuliskan masalah kita sendiri dan kita selesaikan sendiri. Jika masalahnya masalah lama, kita rujuk kitab lama. Tapi masalah baru banyak hari ini. Contoh, di zaman dulu ada bank nggak? Nggak ada. Maka orang yang merujuk persoalan bank ke kitab-kitab kuning lama pasti bilangnya haram. Ya, pasti bilangnya haram. Itu aplikasi apa namanya? GoPay, Grab, apa itu? Ini bukan iklan nih, ini Bahsul Masail, cari-cari masalah. Shopee Pay, apa lagi? Oh, nanti ada Sekumpul Pay, ya nggak? Masuk sini, pakai mata uang sendiri, koin. Ngayal. Ada nggak di kitab kuning cara bayar alat tukar menggunakan aplikasi itu, ada nggak? Makanya kawan-kawan kita yang ya kurang-kurang dikit ya bilang GoPay itu riba dan sejenisnya. Nah, ini kan karena menghukumi masalah sekarang dengan kitab masa lalu. Itu pengarang kitabnya pasti protes. Kayaknya masalah itu nggak ada di zaman kita deh, bro. Ya, ente ngada-ngada tuh. Ya, jangan fitnah kami katanya. Dulu kita belanja barangnya nggak di tangan. Kita bilang, misalnya aneh belanja ke Habib nih, Bib, saya mau beli buku 4 jilid, judulnya begini, tolong dicarikan. Saya kasih, namanya baik apa akad apa namanya? Salam. Jelaskan dulu sifat-sifat kitabnya, baru beliau cari. Sekarang nggak perlu, cukup lihat fotonya. Buka aplikasi, ada fotonya, langsung pencet. Itu namanya akad salam zaman now. Dulu nggak ada. Pak. Ada bandanya. Ada, ya berarti ada rujukannya toh. Rasulullah SAW hidup, beliau kemudian ikut berdagang ke Syam. Di Syam orang menggunakan 2 mata uang, 1 dinar, 1 dirham. Dinar dipakai Rum, dirham dipakai Persia. Nabi ambil nggak? Nabi ikut nggak? Ikut. Maka seorang yang alim di zamannya, dia akan memakai kaidah al-aslu fil muamalatil ibahah. Pada dasarnya muamalat itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Bisa kita terapkan di zaman ini, ya. Jadi jangan hukumi zaman sekarang dengan zaman dulu. Apalagi ma'rifatullah, itu kajian Ar-Razi nggak ada di kitab, ya, nggak ada atau ente nggak ngerti, ya. Itu beda nggak? Nggak ada nggak ngerti, beda nggak? Beda. Coba antum baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa makna yang didapat? Bismillahirrahmanirrahim, berapa makna yang didapat? 1 ya, dengan menyebut nama Allah pengasih dan itu doang ya. Sayyidina Ali 1 Bismillah, kata beliau, aku dapat tafsirkan ini ayat dibawa 40 onta kitabnya. Bismillah. Ya, jadi ilmunya di dada Sayyidina Ali atau di kitab? Nah, itu Sayyidina Ali ngomong. Ilmu itulah yang sekarang jadi kitab-kitab tafsir, kitab fikih, kitab akidah, dipecah-pecah. Inilah maknanya. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kota ilmu aku, kata baginda Rasulullah SAW. Tapi pintunya ente nggak mungkin masuk ke kota kecuali lewat pintu. Adalah Sayyidina Ali. Kata kawan baca hadis ini Syiah, Masjid antum disebut Syiah. Syiah kalau artinya pengikut, semua kitab Syiah. Ya,
Syiah Ali, Syiah Abu Bakar, Syiah Umar, Syiah Utsman, ya kan? Syiah semua ni kan? Syiatu Muhammad sallallahu alaihi. Kita ni ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah ya kita kayak beginilah. Inilah akidahnya para wali. Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan tidak mungkin kekacauan akidah membuat seseorang bisa jadi wali. Maka di luar akidah yang bening gak mungkin menjadi wali Allah. Jadi orang pinter bisa, jadi dukun bisa, jadi sakti bisa, jadi wali enggak. Ya. Sampai jam berapa nih Paman? Udah asar belum? Jam 2 baru, jam ente ya kan? Ya, jam 2 lewat. Lewat 2 jam. Wa iyyakum. Inilah stempel kewalian. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka ada busyra, ada asrar ma'rifatullah di kolbu mereka. Itu di kolbunya. Kalau Nabi dapat wahyu, ada ya-nya. Kalau wali dapat busyra, itu alif berumah ya, nggak ada titiknya. Inilah perbedaan ilmu para aulia dengan anbiya. Jadi dari titik saja kita sudah bisa membuat sebuah tafsir. Karena tidak ada satu titik yang sia-sia dalam huruf Al-Quran. Lalu ada orang nanya di hatinya, itu kan titik baru muncul di zaman Abul Aswad dua Ali, murid Sayyidina Ali. Ya, Abul Aswad ngambil dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngambil dari siapa? Dari Rasulullah. Berarti ilmu titik ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi Sayyidina Utsman belum sempat memasukkannya ketika membuat mushaf. Disempurnakan oleh Abul Aswad dua Ali, wali kutub di zamannya yang mengerti ilmu huruf, mengerti ilmu titik. Berat nggak nih? Ngebul nggak apanya? Tapi seru ya, seru. Ngomong begini, ruh kita girang. Ya, walaupun kepala kayak mau pecah. Kapan lagi ilmu ini kita buka ya? Harus mulai kita buka. Kok dibuka di zaman sekarang? Ya ini zamannya. Karena sekarang ilmu batil sudah mudah, tinggal buka YouTube, buka Google, keluar yang batil-batil. Masa kiai-kiai masih pelit buka ilmu huruf? Nggak boleh. Jika virus keluar, antivirusnya harus dikeluarin. Ini mau tanya yang ahli komputer, kalau ada virus, cara buat virus pakai huruf kan? Pakai simbol kan? Pakai angka. Buat antivirus pakai apa? Sama. Pakai simbol, pakai huruf, pakai angka. Coba tanya ahli komputer. Maka ilmu komputer tanpa huruf nggak jadi. Bener. Tanpa ada nama pakai huruf jadi password, bisa masuk nggak ke dalam laptop? Ya bisa. Ya bisa. Ya. Ini baru ilmu Google dunia, apalagi Google Jabarut. Lahumul busyra. Bagi mereka ada busyra. Di situ ada alif lamnya. Alif lam menunjukkan kamaliyah, kesempurnaan. Busyra, ilmu ma'rifatullah yang tersimpan di dalam diri mereka.